Hi, welcome back to my video. Let's rock and roll. Halo, kali ini saya akan membahas suatu sikap yang saya pelajari dari setelah bertemu dengan teman-teman, menonton film, ataupun dari relasi-relasi yang saya hadapi selama ini. Sikap itu adalah sikap pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap tidak berputus asa dari terpaan masalah. Sikap pantang menyerah diikuti dengan keyakinan dapat bangkit dari keterpurukan. Pernah tidak teman-teman mendengar orang berkata, "Aku tuh orangnya kayak gini," setiap kali menerima masukan dari orang lain? Tanpa sadar, pemikiran tersebut didasari pada keyakinan bahwa kekurangan yang ada dalam diri tidak dapat diubah. Terbiasa untuk melabeli diri sendiri dengan hal-hal negatif, tetapi tidak berusaha untuk mengubahnya. Jika seseorang percaya bahwa kita adalah orang yang tidak bisa berbicara di depan umum, maka ia memanifestasikan dirinya sendiri untuk seperti itu selamanya. Ia tidak berusaha untuk mempelajari bagaimana cara lebih percaya diri di depan umum. Dan pada akhirnya, orang itu jadi menghindari setiap kesempatan yang ada untuk berbicara di depan umum. Padahal kemampuan kita dapat berkembang jika terus berusaha dan pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa ketika mendapatkan tantangan. Seseorang yang memiliki sikap pantang menyerah tidak akan pasrah pada keadaan dan dapat bangkit dari keterpurukan. Walaupun kehidupan seringkali penuh dinamika dan tidak selalu mudah untuk menghadapinya, seseorang yang pantang menyerah akan meyakini keadaan dapat berubah dan kemampuan diri dapat berkembang. Secara spesifik, seorang konsultan sumber daya manusia asal Amerika Serikat bernama Paul J. Stoltz, PhD, selama belasan tahun meneliti kunci kesuksesan bagi para top manajer di perusahaan terkemuka dunia. Hasil penelitian itu menghasilkan sebuah teori bernama Adversity Quotient. Secara spesifik, Stoltz mendefinisikan Adversity Quotient adalah sikap pantang menyerah seseorang saat menghadapi tantangan dalam setiap kondisi. Ia memiliki daya tahan tinggi, tahan banting dalam menghadapi kesulitan, hambatan, tidak akan mengulangi kesalahan, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Sikap pantang menyerah dapat dilatih dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut cara agar pantang menyerah yang bisa Anda praktekkan dalam keseharian. Yang pertama, jangan sesali sebuah kegagalan. Kegagalan merupakan bagian dari proses kehidupan. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran agar tidak mengulangi hal-hal yang tidak serupa di kemudian hari. Yang kedua,
Selalu optimis. Berpikir optimistis akan membantu pikiran kita untuk lebih tenang dalam menemukan jalan keluar dari setiap tantangan yang dihadapi. Kita bisa membangunnya dengan banyak cara, misalnya membaca buku, mendengar kata-kata motivasi, menonton film, atau hal positif lainnya. Yang ketiga, percaya pada kemampuan diri sendiri. Teruslah mengasah minat dan bakat yang Anda miliki atau kalian miliki sehingga menjadi pribadi yang mahir. Contohnya mengikuti pelatihan, webinar, seminar, atau bootcamp. Yang keempat, yang terakhir, berani mengambil tindakan. Tantangan yang ada di depan mata harus dihadapi sehingga sikap pantang menyerah bukan sekedar wacana yang ditulis di buku catatan. Pada sebuah adegan atau skenario yang ada di salah satu film yang saya tonton, judulnya yaitu The Pursuit of Happiness, yang dibintangi oleh Will Smith dan anaknya. Berikut quote-nya. Don't ever let someone tell you that you can't do something. Not even me. You gotta do, you gotta protect it. When people can do something themselves, they were gonna tell you that you can't do it. You want something? Go get it. Period. Mungkin itu sebuah quote dari sebuah film ya. Walaupun akan terasa berat di awal, tapi bila kita terus melatihnya dan melakukan dengan konsisten, maka sikap pantang menyerah akan menjadi kebiasaan dalam diri sehari-hari. Yuk, mulai sekarang kita praktekkan sikap pantang menyerah, mulai dari diri sendiri, hari ini, dan seterusnya. Oke? Thank you for today. Semoga bermanfaat. Selamat malam.